Saudara berada di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh dikenal dengan sumber daya alam dan wisata baharinya. Salah satunya Pulau Sabang. Keindahan Laut Sabang menyimpan sejuta pesona di dalamnya. Ikan, terumbu karang, serta biota lautnya mampu menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Namun ada sisi lain di balik keindahan Pulau Sabang yang dilupakan banyak orang, yaitu menjaga dan merawat kembali surga di ujung barat Indonesia. Ya, kalau terumbu karang ini rusak, yang pertama mungkin kejernihan air di pesisir itu ya terdampak. Karena memang yang membantu polutan-polutan di laut itu juga menjadi nutrisi bagi polip atau karang, hewan karang yang ada di terumbu karang. Jadi memang kalau kurangnya terumbu karang pasti akan merusak ekosistem yang ada di pesisir laut sini. Menuju ke kota Sabang dari pusat ibu kota provinsi akan menghabiskan waktu hingga 2 jam perjalanan dengan menggunakan kapal Roro. Wisata bahari merupakan salah satu yang paling dicari oleh wisatawan jika berkunjung ke Sabang. Tak heran, setiap tahunnya wisatawan dalam dan luar negeri menyambangi Pulau Sabang untuk menikmati pesona dan keindahannya. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kota Sabang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 44.040 jiwa. Secara geopolitis, kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia, dan Thailand, serta merupakan jalur pelayaran internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang, merupakan kawasan yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 57 Kepmen KP 2013 tentang kawasan konservasi perairan pesisir timur Pulau Weh, Kota Sabang di Provinsi Aceh. Wilayah Pulau Weh didominasi oleh ekosistem terumbu karang di hampir seluruh bagian pesisirnya. Di wilayah ini, terumbu karang didominasi oleh karang dari jenis Acropora, Poecilopora, dan Heliopora. Selain penutupan karang yang tinggi, wilayah pesisir timur Pulau Weh juga memiliki keanekaragaman karang yang tinggi. Ya, sebenarnya biodiversity di sini sangat tinggi dan sangat bagus. Bahkan hampir 40% keragaman terumbu karang di Sabang ada di kawasan ini, menurut jurnal penelitian itu. Tapi ya kondisi hari ini sudah mengalami banyak penurunan. Memang bukan hanya pariwisata, tapi juga ya kita garis bawahi tadi global warming, pemanasan global. Tapi karena memang yang bergerak di sini industri pariwisata dan juga nelayan, yang lebih banyak merusak itu terus terang mungkin dari sisi pariwisata. Artinya bukan berarti pariwisata itu buruk, tapi gimana caranya kita sinergikan aktivitas pariwisata dan upaya menjaga atau yang biasanya disebut ekowisata, supaya pariwisata di sini tetap sustain, tetap ada dan juga memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat sekitar. Di Desa Wisata Iboh, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, merupakan salah satu lokasi wisata yang menjadi tujuan pengunjung selain ke kilometer 0 Indonesia. Potensi terumbu karang menjadi incaran wisatawan untuk diving dan snorkeling. Pelaku wisata pun mampu menopang hidup melalui sektor pariwisata. Seperti Nadia Tirta, perempuan yang masih berusia 25 tahun ini sudah dekat dengan laut sejak ia kecil. Lahir di pesisir Pulau Weh, Sabang, ia kini sudah memiliki resort hingga lisensi untuk memandu wisatawan yang ingin menyelam. Namun tak hanya meraup rupiah dari sektor wisata, Nadia rela mengeluarkan uang pribadi untuk menjaga terumbu karang di kawasan tersebut yang terancam punah. Dengan metode spider web, Nadia bersama teman-temannya merehabilitasi karang yang rusak, menghidupkan kembali ekosistem laut dan mengembalikan harapan bagi nelayan serta masa depan ekowisata Sabang.
Nadia mewarisi semangat konservasi dari mendiang ayahnya, mengubah keputusasaan menjadi aksi nyata. Sejak 2019, ia menciptakan rumah baru bagi karang yang rusak. Ini adalah upaya yang dimulai oleh keluarganya setelah bencana tsunami Aceh. Prosesnya tidak sederhana. Mereka merangkai besi menjadi modul berbentuk jaring laba-laba, melapisnya dengan resin anti karat, lalu menaburi pasir laut agar bibit karang dapat menempel dan tumbuh. Jadi pada transportasi ini kita menggunakan metode web spider, itu jaring laba-laba, di mana media yang dipakai yang digunakan adalah dari rangka besi. Kita menggunakan besi R10 agar kokoh. Kemudian kita las menyerupai rangka laba-laba, jaring laba-laba. Nah, untuk pada saat proses peletak penanamannya itu, media ini kita bawa ke Pulau Rubiah menggunakan bot. Kita dari pantai depan Dev Center ya tidak terlalu jauh untuk ke Pulau Rubiah, hanya sampai dalam 2 menit. Media kita bawa, kita letakkan ke dalam laut, bantu oleh para divers, karena media kita banyak. Nah, kemudian sampai di bawah kita susun terlebih dahulu, kemudian baru bibit karang yang sudah kita ambil kita letakkan ke rangka, kemudian baru kita kabel tis, kita ikat dengan kabel tis. Nah, sisa kabel tis kan ada tuh yang ujungnya, itu kita potong agar tidak menjadi sampah. Setelah siap, modul-modul ini dibawa ke dasar laut Iboh dengan kedalaman 8 hingga 10 meter. Bibit karang lokal yang diambil tak jauh dari lokasi penanaman kemudian diikat satu persatu pada modul besi. Pemantauan transplantasi dilakukan secara berkala, yaitu 1, 3, 6 bulan, dan 1 tahun pasca penempatan modul. Namun, tingkat keberhasilan hidup karang belum terukur akibat fenomena bleaching akibat kenaikan suhu laut tahun lalu. Data penelitian dari Universitas Syah Kuala dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menunjukkan tutupan karang hidup di beberapa titik perairan Sabang masih berkisar antara 40 hingga 65%, tergolong sedang hingga baik. Namun di lokasi lain, terutama di sekitar pantai wisata, tutupan karang hidup menurun hingga di bawah 30% akibat tekanan aktivitas manusia. Ya, nah ini kan tadi saya katakan kan faktor kerusakannya tadi ada 2 kan, ada alami sama manusia ya. Nah kalau kita di Indonesia itu salah satu faktor terbesar itu manusia. Nah yang paling mungkin kita intervensi ini manusianya. Jadi mungkin mengurangi tadi misalnya penggunaan alat tangkap yang merusak gitu kan. Karena ikan karang ini kan ikan-ikan mahal. Jadi tadi kan terumbu karang dia ada ikan-ikan yang hidup di sana, itu ikan-ikan mahal biasanya, ikan kerapu, ikan kakap, ikan target nelayan. Nah biasanya untuk nangkap kita dipakai cara yang tidak ramah lingkungan tadi. Nah kalau kita bisa memberikan alternatifnya, cara tangkapnya jangan lagi pakai alat tangkap yang merusak, itu ya jadi kita bisa menangkap ikan tapi dengan tidak merusak karang ya. Jadi faktor manusia ini kita harus lebih kurangi lah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Tapi kalau yang alam tadi juga ada, nah yang paling masif kerusakan dari alam itu yang tadi perubahan iklim, pemanasan global. Jadi kalau itu kayaknya agak susah kita cegah secara lokal ya. Cegahnya harus secara global. Jadi misalkan penyebab pemanasan global itu kan polusi ya misalnya kan, terus juga efek rumah kaca gitu kan. Nah itu kan nggak bisa cuma orang Banda Aceh ya atau orang Sabang aja, itu kan harus seluruh dunia. Nah jadi kalau itu kita bisa mengurangi itu, karang ini bisa bertahan, bisa hidup lebih lama lah. Risiko besar memang bisa menjadi keuntungan yang besar di baliknya. Namun kegigihan Nadia dan teman-teman pelaku pariwisata di Pulau Weh menggerakkan Pertamina untuk hadir dengan program CSR-nya. Harapannya sederhana, merawat bersama surga di ujung barat Indonesia untuk masa depan negeri. Dan kita juga melihat bahwa di sini ada potensi dari riset tersebut, ada potensi terumbu karang yang sangat bagus untuk kita jadikan bagian dari konservasi. Selain itu sekitar
20 tahun yang lalu kan di sini juga terimbas dari tsunami yang tentunya juga berdampak pada terumbu karang yang ada di dalam laut. Kita mencoba menjadi bagian dari pemulihan terumbu karang yang terdampak tersebut. Harapannya dengan kita ikut melestarikan terumbu karang di garis terluar Indonesia ini, kita juga bisa turut melestarikan terumbu karang yang ada di lokasi-lokasi lainnya. Wisata bahari menjadi salah satu sektor pariwisata yang paling dikenal di Pulau Sabang. Kekayaan alam hingga bawah lautnya mampu membawa nama Kilometer Nol Indonesia ke pelosok negeri hingga mancanegara. Sosok seperti Nadia dan teman-temannya menjadi objek penting masa depan surga di ujung barat Indonesia. Apalagi hadirnya peran pemerintah di dalamnya yang mendukung hal-hal positif yang dilakukan generasi muda dari ujung barat Indonesia. Syahril, Kompas TV, Sabang, Aceh.